Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Hari ini kita akan bahas tentang eksplorasi konsep perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan saya Nida Nurlaila, NPM 2386904529193 akan membahas bagian ini. Jadi yang pertama itu ada argumentasi kritis mengenai perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Secara singkat, saya akan membahas tentang pendidikan sebelum kemerdekaan. Saya membaginya menjadi 4 bagian, di mana yang pertama itu ada di tahun 1854. Di mana pendidikan pada saat itu bertujuan untuk keperluan pemerintahan dan menciptakan sumber daya manusia untuk menjadikan tenaga kerja Belanda dengan beri upah yang minimum. Kemudian untuk tahapan yang kedua itu ada di tahun 1864. Nah, pada saat ini berdiri sekolah yang hanya menggunakan 3 mata pelajaran, yaitu membaca, menulis, dan menghitung atau calistung. Kemudian pada akhir abad ke-19, antara 1864 sampai 1920, itu ada wabah penyakit menular, sehingga didirikan sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk dokter. Barulah di tahun 1920, ini mulai ada cita-cita baru, kesadaran kultur, dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan dan kebebasan budaya bangsa. Dan pada tanggal 3 Juli 1922 tepatnya, itu barulah refleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara yang melahirkan Taman Siswa sebagai bentuk gerakan pendidikan untuk melawan sistem pendidikan kolonial pada saat itu. Nah, dari tanggal 3 Juli itulah di mana adanya Taman Siswa, barulah pendidikan semakin berkembang. Hingga pendidikan setelah kemerdekaan, tepatnya pada saat ini, itu adalah implementasi kurikulum merdeka, di mana pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kemudian ada konten yang lebih optimal ketika peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan implementasi. Selanjutnya, gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan. Nah, kaitannya dengan saat ini itu adalah merdeka belajar dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya bagi perkembangan pendidikan karakter yang memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Nah, daftar pustakanya saya dapat dari Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia melalui Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kemudian pustaka yang kedua itu ada Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya bagi perkembangan pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga saya mengambil dari analisis konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perspektif pendidikan karakter. Dan yang terakhir saya mendapatkan
wawasan dari pandangan dan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan nasional untuk Jurnal Pendidikan IPS. Demikian pelaksanaan tugas saya saat ini. Sampai ketemu di tugas berikutnya. Semoga sehat selalu. Thank you.